Oke, kaya, miskin, itu pilihan. Bukan kehendak kita untuk kita mau miskin. Bukan kehendak kita untuk kita tidak bisa melakukan sesuatu hal. Gitu ya. Nah, pilihan-pilihan ini adalah pilihan dari diri kita karena kita tidak percaya diri. Ada 7 kesalahan fatal. Simak terus video saya sampai selesai. Oke, hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, percaya diri. Percaya diri adanya hanya di diri kita. Percaya diri kita yang bentuk. Percaya diri kita yang buat. Gitu ya. Nah, ada 7 kesalahan orang karena tidak percaya diri. Ada kenapa uang tidak datang, kenapa hidup saya begini-begini saja, kenapa kok nggak kaya-kaya. Nah, banyak orang yang menstigma, banyak orang yang hidup di stigma, gitu ya. Banyak orang yang pikirannya sempit, gitu. Nah, percaya diri adalah sesuatu kelebihan yang kita punya, sesuatu kelebihan yang bisa kita explore dalam diri kita, suatu kelebihan yang memang ada dalam diri kita. Nah, 7 kesalahan uang tidak datang karena tidak percaya diri. Pertama adalah banyak orang yang mempunyai pikiran adalah, atau banyak orang yang menjudge bahwa faktor ekonomi itu menjadi suatu hal yang buruk. Contohnya adalah akhirnya dengan tidak percaya diri, akhirnya dengan ekonomi yang kurang, percaya dirinya jadi turun. Banyak orang yang bilang bahwa kita cuma anak petani, kita cuma buruh, kita cuma, nah, kamu itu cuma anaknya kuli bangunan, lu nggak perlu banyak berhayal, lu bisa jadi dokter. Lu nggak banyak berhayal, lu bisa jadi presiden. Lu nggak usah banyak berhayal, lu bisa jadi menteri dan lain sebagainya. Nah, akhirnya semua itu sudah tertanam dalam unconscious, alam bawah sadar kita. Jadi alam bawah sadar itu yang membuat kita jadi tidak percaya diri karena hal-hal tersebut, karena hal-hal faktor ekonomi. Ya, pertama adalah faktor ekonomi. Jadi mereka yang menstigma diri mereka sendiri sebenarnya, gitu loh. Dan stigma itu melekat terus menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi pembahasan yang membuat akhirnya percaya diri mereka berkurang, dan karena percaya diri yang berkurang akhirnya mereka tidak bisa keluar dari zona kekurangan ekonomi, gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan ini apa sih? Dari segi pengetahuan, orang tidak percaya diri karena nggak sekolah. Orang nggak percaya diri karena sekolah cuma SD. Orang nggak percaya diri karena sekolahnya cuma SMP. Ya, tahukah teman-teman siapa
menteri yang sekolahnya hanya SMP itu sekarang menjadi menteri hebat dan orang terkaya. Nah, kita bisa belajar dari orang-orang di luar yang lebih menaikkan taraf hidupnya dengan percaya diri, pede, itu bisa dibangun. Oke? Yang ketiga adalah dari segi kekurangan fisik. Tunarungu, tunadaksa, dan tuna-tuna yang lainnya. Jadi istilahnya untuk teman-teman yang difabel ini luar biasa, mereka untuk membangun kepercayaan diri mereka tuh nggak gampang, nggak mudah. Saya pernah berbicara dengan orang tunadaksa untuk dia meningkatkan kepercayaan dirinya tuh bertahun-tahun dan luar biasa perjuangannya. Dari kecil selalu ada bullying, selalu ada stigma gitu ya. Nah, mereka untuk menaikkan kepercayaan dirinya tuh nggak mudah. Dan di suatu kesempatan saya ketemu mereka itu di sebuah coffee shop, dan buat gua coffee shop ini luar biasa. Dan kebetulan gue kenal sama teman gue ini yang punyanya. Mereka memberikan kesempatan untuk orang-orang yang difabel. Dan teman-teman difabel di sana hanya bilang gini, percaya diri kita akan naik ketika kita diberi kesempatan. So, teman-teman, kalau teman-teman bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang difabel untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, bantu mereka, bro. Bantu mereka. Mereka bukan orang yang benar-benar kekurangan. Tapi lihatlah, kemampuan mereka punya kemampuan lebih. Oke? Nah, dari penampilan fisik orang bisa tidak percaya diri. Dari penampilan fisik orang bisa tidak meningkatkan ekonominya. Dari penampilan fisik, dari kita bilang di sini adalah difabel, mereka hanya butuh kesempatan dan difasilitasin gitu ya. Nanti saya akan share videonya, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya di The Basporo. Itu ada saya bicara ngobrol bareng dengan teman-teman difabel ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang tidak percaya diri karena tidak menguasai materi. Nah, tidak menguasai materi ini apa sih? Tidak menguasai materi di sini adalah teman-teman yang pekerjaannya adalah sebagai trainer, sebagai pemilik perusahaan, sebagai marketing, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai komedian, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Karena materi yang mereka tidak kuasai, sehingga mereka tidak percaya diri untuk maju di panggung, untuk berbicara depan umum, gitu ya. Akhirnya kepercayaan diri mereka turun dan mereka melewati kesempatan itu. Nah, ketika mereka melewati kesempatan itu, akhirnya ya uang nggak akan datang, bro. Ya. Nah, yang kelima ada lagi orang-orang yang introvert. Orang-orang introvert adalah orang-orang yang pendiam, orang-orang yang susah untuk bersosialisasi. Tapi menurut saya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya potensi lebih. Mereka bisa dilatih. Karena percaya diri itu kita yang bangun. Percaya diri kita yang bentuk.
Dan itu bisa dilatih. Oke? Nah, orang-orang introvert, banyak teman-teman dari trainer, banyak teman-teman dari coaches, banyak teman-teman dari uh, public speaking yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang introvert, tapi mereka bisa berjaya dengan percaya diri mereka, gitu ya. Nah, setelah itu yang keenam adalah tidak berani keluar dari stigma. Orang-orang yang tidak berani keluar dari stigma bahwa mereka orang miskin, mereka hanya sekolah rendah, mereka hanya anak buruh, mereka hanya buruh tani, mereka hanya buruh panggul, mereka hanya supir bus, mereka hanya supir angkot. Nah, itu adalah stigma yang masyarakat bikin, bro. Lu nggak perlu pikirin stigma itu. Percaya diri itu bisa mendatangkan uang. Lihat di video saya, percaya diri bisa mendatangkan uang. Kalau lu semua, teman-teman semua nggak percaya diri, lu nggak bakal bisa dapat uang. Uang lu akan segitu-gitu aja. Lu nggak akan bisa naikin taraf hidup lu. Lu nggak akan bisa naikin taraf hidup keluarga lu. Hanya karena stigma masyarakat. Wah, bahaya, bro. Jangan deh. Ya. Biarkan orang berstigma. Lu harus lakuin apa yang lu bisa. Naikin percaya diri lu. Lu bisa ngelakuin banyak hal dengan percaya diri lo. Lo bisa mendatangkan uang dari percaya diri lo. Yang terakhir adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh orang-orang karena tidak percaya diri, akhirnya tidak mendatangkan uang, adalah lingkungan. Lingkungan di mana kita hidup, lingkungan di mana kita bergaul, lingkungan di mana kita berteman. Ya. Ada pepatah bilang, kalau lo mau pinter, berteman sama orang-orang pinter. Kalau lo mau kaya, berteman sama orang-orang kaya. Kalau lo mau kaya, berteman sama orang-orang kaya. Kalau lo mau apa? Lo mau apa gitu. Jadi lo tinggal tentuin pilihan lo gitu. Lo mau pinter, lo belajar, berteman sama orang-orang pinter. Lo mau kaya, belajar sama teman-teman, atau lu bertemu sama orang-orang kaya. Lu mau jadi konten kreator, lu belajar sama orang-orang, atau lu berteman sama orang-orang yang konten kreator. Ya. Jangan isi YouTube ini jadi konten-konten yang gak berfaedah gitu loh. Maksud gue, ya lu bikin aja, lu belajar konten yang bener-bener membuat orang tuh teredukasi, membuat orang tuh apa ya, termotivasi, teman-teman gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Jangan isi YouTube ini dengan hal-hal yang gak faedah lah. Jadi itu tadi yang terakhir adalah segi lingkungan yang membuat teman-teman gak percaya diri, akhirnya tidak bisa mendatangkan uang. Jangan. Ya. Kalau lo mau maju, keluar dari lingkungan lo. Kalau lo mau berkembang, keluar dari lingkungan lo. Berteman sama maling, lo bakal jadi maling. Berteman sama jambret, lo bakal jadi jambret. Berteman sama pembegal, lo akan jadi begal. Berteman sama pemabuk, lo akan jadi pemabuk, bro. Berteman sama orang yang berjudi, lo bakal jadi orang-orang yang judi. Berteman sama orang-orang pintar, lo akan jadi orang-orang hebat. Berteman sama orang-orang kaya, lo akan jadi orang kaya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Oke? Dari 7 kesalahan ini adalah
teman-teman bisa meningkatkan percaya diri dengan satu kunci. Pelajari tentang public speaking. Ya. Kenapa saya bilang public speaking? Karena public speaking adalah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan percaya diri kita. Dan saya selalu punya moto adalah saya lebih suka bercebur atau tercebur ke suatu hal sehingga saya bisa belajar suatu hal tersebut. Orang tidak bisa berenang ketika diceburin dalam sebuah kolam renang, mau nggak mau, suka nggak suka, orang tersebut pasti akan minggir, pasti akan mencari tepian kolam, sehingga bisa selamat dari kelelep, bisa selamat dari kematian. Ya. Kuncinya adalah public speaking. Untuk teman-teman bisa meningkatkan percaya diri, untuk teman-teman bisa menaikkan taraf hidup teman-teman, untuk teman-teman bisa menjadi lebih baik, dan teman-teman bisa gabung ke grup WA public speaking. Klik aja link yang ada di deskripsi, langsung masuk, gabung ke teman-teman yang sudah lebih baik dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan jangan lakukan 7 kesalahan fatal tersebut sehingga teman-teman tidak bisa mendapatkan uang, sehingga teman-teman taraf hidupnya ya segitu-gitu aja. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.